Salam sejahtera bagi kita sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menpan RB tidak semata-mata menghapus status tenaga honorer tanpa alasan. Jika kita ikuti terus lebih jauh, sebenarnya ada alasan yang mulia di balik kebijakan tersebut. Sehingga saya angkat judul di sini, ada rencana baik di balik penghapusan honorer. Silakan simak baik-baik karena ini adalah pernyataan Bapak Menpan RB. Menpan RB Cahyokumolo menyampaikan bahwa selama ini honorer dihadapkan pertama ketidakpastian status. Ya, kalau kita lihat statusnya terombang-ambing. Rata-rata status honorer itu sangat terombang-ambing. Yang paling saya mengetahui adalah di sekolahan-sekolahan, di dinas pendidikan. Kedua, ketidakpastian gaji. Ada seorang guru digaji dengan 150.000 per bulan. Ini tidak kepastian. Ini mengundang keraguan-raguan kepada teman-teman guru honorer. Ada tendik digaji 125.000 per bulan. Ini adalah ketidakpastian gaji. 3. Ketidakpastian masa depan ataupun karir mereka. Mereka tidak tahu seperti apa karir mereka. Inilah yang terjadi selama ini. Sehingga Menpan menyampaikan ketidakpastian ini. Perlu ada kepastian terhadap honorer, yaitu adalah penghapusan honorer sesuai dengan amanat PP 49 2018. Supaya ditata kembali, supaya diatur kembali nasib daripada honorer tersebut. Penghapusan tenaga honorer sejalan dengan amanat yang dituangkan dalam PP 49 2018. Amanat tersebut justru akan memberikan kepastian status kepada pegawai. Itu pernyataan dari Bapak Menpan Cahyokumolo. Jadi dengan penghapusan honorer sesuai amanat PP 49 2018 ini, maka momen inilah untuk memberikan kepastian status kepada pegawai honorer. Sehingga lebih baik honorer mengikuti seleksi CPNS atau beralih ke outsourcing. Ada dua pilihan, ikut CPNS atau beralih ke outsourcing. Kalau teman-teman honorer sudah lulus untuk CPNS, saya pikir tidak ada masalah. Yang bermasalah adalah ketika tidak lulus CPNS, sehingga beralih ke outsourcing. Inilah yang sedang diragu-ragukan oleh teman-teman honorer. Bagaimana nasib mereka nanti di outsourcing. Outsourcing ini belum bersahabat benar kepada kita. Khususnya tendik-tendik di sekolahan. Khususnya tata usaha di sekolahan. Tenaga honorer di bidang pendidikan. Bapak Cahyokumolo menyampaikan juga ketika tenaga honorer menjadi PNS, maka mereka sudah memiliki standar penghasilan dan kompensasi sendiri. Ketika honorer diangkat sebagai outsourcing di suatu perusahaan, di mana sistem pengupahannya tunduk pada aturan. Saya sangat setuju ini, outsourcing ini harus taat terhadap peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Outsourcing di suatu perusahaan, pengupahan tunduk pada aturan. Kita lihat aturan seperti apa yang harus dituruti oleh outsourcing ataupun perusahaan yang memegang outsourcing. Kita lihat aja salah satu contoh adalah Peraturan Menteri Keuangan nomor 60 tahun 2021 tentang standar biaya masukan tahun anggaran 2022. Di PMK ini sudah ada jelas aturan-aturan biaya, sudah ada besaran gaji seorang satpam, gaji seorang karyawan yang bekerja di satu perusahaan dengan memakai outsourcing. Kita lihat aja, Anda bisa lihat nanti di PMK tersebut, di sana sudah ditata gaji honorarium tenaga kerja per bulan, per provinsi. Misalnya ya, Satpam di Jawa Barat itu gajinya, honorariumnya
Rp3.777.000. Inilah yang menjadi suatu momen hal yang baik akibat daripada penghapusan honorer tersebut. Ditata kembali. Jadi outsourcing tidak bisa menggaji di bawah 3.777.000 ini. Tidak bisa. Harus taat kepada aturan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Kalau dikatakan gajinya 4 juta di peraturan Menteri Keuangan nantinya harus diikuti oleh outsourcing. Itulah yang dimaksud dengan Bapak Menpan RB Cahyokumolo bahwa ada perlu perbaikan status, perbaikan gaji, perbaikan masa depan daripada honorer. Momen penghapusan inilah pemerintah akan menata kembali. Saya percaya bahwa honorer tidak akan bisa terlepas dari pemerintah. Tetapi dengan cara penggajiannya mungkin akan berbeda. Karena di Undang-Undang ASN hanya 2 dikenal ASN, yaitu PNS dan P3K. Mari kita lihat ke depan seperti apa tindakan ataupun kebijakan pemerintah terhadap penyelamatan masa depan honorer. Tetapi saya percaya pemerintah tidak akan lepas tangan terhadap nasib daripada honorer ribuan bahkan jutaan di Indonesia ini. Sampai ketemu pada video berikutnya di channel ini. Jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara klik subscribe, like, dan loncengnya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom.